Berjumpa kembali dengan Ibu Santi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 UPTD SMP Negeri 4 Langke Rembong. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ingat, kalian harus tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Hari ini, Ibu akan membahas materi tentang teks cerita inspiratif. Kalau sebelumnya, kita sudah membahas tentang teks diskusi. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks inspiratif atau inspirasi. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Baca dengan baik ya. Itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mengikuti pembelajaran dari Ibu. Sekarang kita masuk ke materi ya. Pernahkah kalian membaca atau mendengar kisah dari seseorang yang membuatmu merasa termotivasi? Bisa jadi kalian sedang membaca atau mendengar suatu cerita inspiratif. Menurut Burhan Nurgiantoro dalam teori pengkajian fiksi, cerita merupakan isi dari ekspresi naratif. Ekspresi tersebut dapat berupa sedih, senang, atau semangat. Salah satu cerita yang bertujuan untuk membangun semangat adalah cerita inspiratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif berasal dari kata dasar inspirasi yang berarti ilham atau sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta, mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Inspirasi merupakan percikan ide-ide kreatif yang timbul akibat proses pembelajaran dan kepedulian lingkungan sekitar. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Sekarang, kalian perhatikan dan simak baik-baik contoh cerita inspiratif berikut ini.
Setelah kalian membaca teks inspiratif tersebut, apakah kalian merasakan apa yang dirasakan tokoh utama? Kesan dan pelajaran apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Apa yang bisa dijadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan cara untuk mengidentifikasi sebuah cerita inspiratif. Ada beberapa hal yang membedakan teks cerita inspiratif dengan teks lainnya. Perbedaan teks tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri teks cerita inspiratif. 1. Kisah nyata. Cerita tersebut diadopsi dari kehidupan nyata sehingga hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut dapat juga terjadi dalam kehidupan pembaca. Akan tetapi, bisa juga cerita inspiratif merupakan imajinasi atau rekaan penulis. Contohnya ada dengan dongeng. 2. Menggugah hati pembaca. Cerita inspiratif biasanya dijadikan sumber inspirasi. Cerita inspiratif bisa meninggalkan empati atau simpati dari pembaca. 3. Berisi motivasi. Cerita inspiratif yang berkesan akan memberikan motivasi positif dan semangat bagi pembacanya. 4. Memiliki pesan moral. Pesan moral yang jelas membuat pembaca dapat belajar dari teks cerita inspiratif tersebut. Pesan moral dapat disampaikan secara eksplisit atau langsung dan secara implisit atau tidak langsung. Selanjutnya, kita akan belajar tentang materi menyimpulkan teks cerita inspiratif. Apa itu pengertian dari simpulan dan kesimpulan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan atau hasil menyimpulkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesimpulan adalah pendapat akhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspirasi. 1. Bacalah dengan cermat teks cerita tersebut. 2. Pahami isi teks cerita tersebut. 3. Tentukan garis besar atau inti cerita tersebut. 4. Tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut sebagai simpulan cerita. Nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut sebagai simpulan cerita. Nilai adalah hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan dan menyempurnakan hakikat manusia, seperti nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai agama atau religius, dan nilai pendidikan. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau susila atau baik buruk tingkah laku. Nilai budaya adalah sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Nilai sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya suka menolong atau membantu. Nilai keagamaan atau religius adalah sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, kepercayaan,
atau unsur ketuhanan. Nilai pendidikan atau edukasi yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari perilaku buruk ke baik melalui proses pengajaran. Dari nilai kehidupan dapat diidentifikasi ungkapan 1. Simpati adalah ungkapan perasaan senang, susah, dan sebagainya kepada orang lain. Contoh, mengucapkan selamat dan ikut berbahagia karena teman berhasil memenangkan lomba. 2. Empati. Keadaan mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan haru, iba, kasihan yang sama dengan orang lain. Contohnya, ikut merasakan kesakitan atau penderitaan orang lain yang mengalami bencana. 3. Peduli adalah sikap prihatin atau peduli kepada orang lain. Contohnya, memberi alat cuci tangan pada masa pandemi di lingkungan tempat tinggal. Perhatikan kembali teks cerita inspiratif yang berjudul Kebahagiaan dalam Segelas Susu yang sudah Ibu sajikan di materi awal tadi. Setelah kalian membacanya, pasti kalian akan mengetahui simpulan isi teks cerita inspiratif tersebut. Berikut ini adalah simpulan isi teks cerita inspiratif yang berjudul Kebahagiaan dalam Segelas Susu. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai materi teks cerita inspiratif. Semoga kalian memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami materi pada video pembelajaran ini, kalian bisa membaca kembali materi teks cerita inspiratif pada bahan ajar yang sudah kalian fotokopi. Dan untuk mengukur kemampuan kalian pada materi ini, silahkan
kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan pada aplikasi Edmodo. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia bersama Ibu Santi. Sampai jumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh berikutnya.